Halo warga kelompok tani dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Warga kelompok tani, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya, saat ini saya sedang berada di Desa Drimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Dan saya sedang berada di suatu tempat di mana banyak petani tanam cabai, Capsicum frusescens. Dan kita tahu tanaman cabai ini sebetulnya berasal dari benua Amerika dan kemudian menyebar kemana-mana dan awalnya merupakan tanaman liar. Tetapi kemudian banyak dibutuhkan dan digunakan untuk kegiatan pengolahan pangan dan lain sebagainya. Dan di Indonesia banyak ditanam jenis varietas cabai rawit. Yang banyak terjadi di Kabupaten Klaten ini adalah varietas Pelita, Bara, dan Taruna. Seperti yang ada di sekitar saya ini adalah varietas Taruna. Saudaraku warga kelompok tani, tanaman cabai merupakan tanaman yang banyak khasiatnya, mengandung vitamin A, kemudian juga ada kandungan kapsikolnya cukup tinggi, yaitu minyak atsirinya, dan mudah ditanam dimanapun. Jadi pada ketinggian tempat 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya produksinya masih tetap tinggi, walaupun pada dataran yang lebih tinggi, tetapi itu semua juga tergantung ketinggian dan varietas terkait dengan masa petik yang mungkin akan jauh lebih lama. Saudaraku semua, di sekitar kami ini tanaman cabai banyak terkena antraknus atau penyakit patek. Kalau di tingkat petani banyak dibicarakan. Biasanya ini menurunkan hasil 30 sampai 40%. Jadi cukup membahayakan, cukup memprihatinkan. Dan petani sangat sulit untuk mengendalikan penyakit antraknus atau patek ini. Biasanya gejalanya muncul pada batang dan daun, itu biasanya mengering, tetapi yang di sekitar kami ini pada varietas Taruna ini banyak menyerang pada buah. Seperti ini, saya bisa berikan contoh, Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani. Jadi berawal dari titik bercak hitam, ini bercak hitam, kemudian lama-lama mengering, jadi buahnya mengering. Jadi buahnya mengering dan kemudian ini juga cepat menyebar, banyak spora yang kemudian berkembang kemana-mana. Jadi antraknus ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsii. Jamur ini berkembang pada lingkungan yang lembab. Biasanya pada musim penghujan seperti saat ini, banyak tanaman cabai seperti yang ada di belakang kami ini akan terus-menerus terserang oleh patek atau antraknus ini. Jadi banyak spora yang menyebar kemana-mana, tak terkendali, sehingga penurunan hasilnya cukup signifikan. Saudaraku warga kelompok tani, yang ingin saya sampaikan sebetulnya ke kelompok tani adalah bagaimana cara pengendalian yang tepat. Ada banyak cara sebetulnya pengendalian antraknus atau patek ini ya. Antara lain, satu, yang pertama adalah benih dari varietas kalau bisa tahan ya. Tetapi memang agak sulit untuk mencari varietas tahan saat ini, terutama terkait dengan penyakit patek atau antraknus ini. Dan ini biasanya Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani bisa diperoleh dari kios-kios benih yang terpercaya. Kemudian setelah dapat benih yang tahan atau varietas tahan, sudah barang tentu bagaimana tempat persemaiannya. Kalau bisa terisolasi atau terisolir dari pertanaman cabai yang banyak terserang oleh penyakit. Jadi benihnya harus terisolir. Tetapi tidak hanya terisolasi, pada saat kita mau pembenihan atau pembibitan sudah seharusnya ada perlakuan benih dengan fungisida. Nah, fungisida apa yang cocok untuk perlakuan benih sudah barang tentu sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tani maju. Antara lain yang berbahan aktif mancozeb, propinep, chlorarothanil, kemudian pinomil, dimetomat, dan lain sebagainya. Saudaraku warga kelompok tani,
setelah perlakuan benih kemudian pesemaian di daerah terisolasi, sudah barang tentu penggunaan pupuk N pada waktu pertanaman sebaiknya memang tidak terlalu tinggi. Jadi khususnya untuk jenis urea dan set A, supaya pertanaman tidak tumbuh subur atau tumbuh vegetatif berlebihan sehingga banyak penyakit datang. Jadi pupuk N tidak terlalu tinggi selayaknya untuk digunakan di kelompok tani. Kemudian yang penting mungkin penambahan pupuk kalsium agar membuat dinding sel tanaman menjadi kuat sehingga tidak mudah terserang oleh jamur. Biasanya penggunaan kalsium di tingkat kelompok tani maju banyak digunakan dolomit ya, tetapi juga bisa digunakan oleh produk-produk lain yang mungkin jauh lebih bagus. Kemudian jarak tanam, saudaraku semuanya, warga kelompok tani. Jarak tanam untuk selayaknya tidak terlalu rapat sehingga perkembangan spora ini tidak menyebar kemana-mana, yaitu biasanya 60-70 cm dan dibuat zigzag gitu agar jaraknya agak jauh. Dan sudah barang tentu kalau jaraknya agak lebar, sirkulasi udara juga cukup bagus. Artinya sirkulasi udara lancar dan tidak ada genangan gitu, sehingga tidak terjadi kelembapan yang berlebihan, sehingga spora tidak berkembang dengan cepat. Dan sudah selayaknya seperti yang ada di latar belakang kami ini, menggunakan mulsa plastik hitam perak. Jadi mulsa plastik hitam perak ini kaitannya dengan cahaya yang kemudian akan dipantulkan ke atas bila ada sinar matahari, kemudian di bawah permukaan daun ini sudah barang tentu akan terkena oleh sinar itu sehingga kelembapan akan tidak terlalu tinggi sehingga perkembangan spora tidak menyebar kemana-mana. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah penggunaan agen hayati. Agen hayati yang populer di tingkat petani saat ini terkait dengan perkembangan jamur di lapangan atau jamur tular tanah apapun ya, penyakit apapun gitu yang terkait dengan tular tanah, menggunakan trichoderma merupakan jamur antagonis yang menurut saya cukup efektif untuk mengendalikan perkembangan spora di tingkat lapang atau perkembangan jamur di tingkat lapang. Baik itu secara tabur atau kemudian secara kocor. Jadi supaya spora trichoderma ini, jamur antagonis ini menyebar kemana-mana dan kemudian melawan apabila ada spora jamur penyakit yang datang. Nah, kalau cara agen hayati kemudian dengan cara-cara biologis yang lain tidak mempan, kemudian masih ada serangan di lapangan, nah sebelum itu berkembang lebih jauh, silakan menggunakan fungisida. Fungisida yang kontak itu bisa berbahan aktif mancozeb, propinep, chlorothalonil, kemudian kalau sistemik ya benomil, dimethoap, difenoconazole itu bisa digunakan. Jadi banyak di Klaten ini menggunakan difenoconazole dan ternyata ya lumayan cukup efektif untuk sedikit mengendalikan perkembangan daripada antraknus ini. Demikian Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dilakukan dengan mudah di lapangan dan sukses untuk petani.